Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan cerita dari Matt Keller Van Houten yang dikeluarkan pada tahun 2020 ya, yang diceritakan pada tahun 2020. Ini oke, kita langsung aja simak ceritanya ya. Siapkan kopi dan camilan ya. Oke, kita lanjut. Dulu sekitar tahun 2012-an, aku punya pengalaman yang menarik di daerah Jakarta. Aku punya klien, dan dia ini kerjanya ngirim pohon ke luar negeri. Karena dia nggak punya izin, dia acap kali minta tolong perusahaanku untuk membantu pengapalannya. Sambil menghisap rokok, dia mulai bercerita kalau pengapalan yang kemarin itu dia mempunyai pengalaman mistis yang sangat sulit diterima akal sehat. Dia kalau untuk pohon Kamboja pesanan orang Jepang selalu mengambilnya di daerah Jawa Tengah, dan umumnya pengepulnya itu ngambil si pohon di areal kuburan setempat. Kebetulan saat itu pohon Kamboja yang ditaruh di rumah pengepul lokasinya agak tinggi dan jalannya menanjak. Melihat jumlah yang dikirim sekitar 100 pohon, maka si pengepul menyewa kol diesel sebanyak 5 unit truk ya. Pendek kata, semua pohon udah berjajar rapi di masing-masing unit, dan semua unit siap meluncur ke Jakarta untuk di stuffing. Karena jalannya menurun, para sopir berjalan lambat untuk menghindari kecelakaan. Iring-iringan mulai meliuk-liuk kayak ular menuruni jalan. Di truk yang terakhir, sopir beserta kernetnya mulai kaget ketika tiba-tiba terdengar suara gedebuk seperti benda berat yang jatuh dari atas, sampai-sampai bannya itu menyentuh baknya. Jadi menyentuh besi baknya itu ya. Sopir menghentikan mobil dan mereka berdua mulai keluar memeriksa apa yang terjadi. Setelah dilihat dan diamati, nggak ada apa-apa. Sopir berkata kepada kernetnya untuk segera masuk guna melanjutkan perjalanan. Baru beberapa kilometer, tiba-tiba kabin terasa bau wangi bunga Kamboja. Terus berubah bau cendana, bau melati, berubah lagi bau Kamboja. Suara atap truk juga ada yang mengetuk, disertai tangisan. Lalu ada suara, "Aku katene mbok gowo nang ndi iki?" Kalau bahasa Indonesianya, "Aku mau kamu bawa kemana ini?" Itu ya. Spontan sopir menghentikan mobil sambil bertatapan mata dengan sang kernet. "Iki piye mas? Ini gimana mas? Kok koyok ngene? Kok seperti ini?" kata si kernet kepada sopir sambil badannya menggigil ketakutan. "Tenang dek, tenang," sahut si sopir. "Wes ayo podo ndonga supaya selamat tekan tujuan. Wes ayo sama-sama berdoa biar selamat sampai tujuan." Begitu bahasa Indonesianya ya. Si sopir mulai memberanikan diri menjalankan truknya sambil berdoa dan menguatkan diri ke tempat tujuan. Alhamdulillah si sopir dan kernet sampai dengan selamat
meskipun dengan keringat dingin. Nah, cerita yang lebih seru justru terjadi ketika si pohon ini mau diangkat ke kapal, di mana petugas kren sampai ketakutan karena dia kerjanya sendirian di atas dan hanya ditemani sama walkie-talkie yang menghubungkan rekannya di bawah. Petugas kren berteriak-teriak ketika tali pengangkutnya berayun-ayun seperti mau putus, padahal nggak ada angin. Dan dia bilang seperti melihat seekor monyet yang berbulu lebat melompat-lompat di kontainer. Alhamdulillah, kontainer bisa di atas kapal sampai sesuai schedule. Namun petugas kren sama sopir kol dieselnya mengalami trauma. Entah ketika sampai di Jepang, apakah makhluk astral tersebut berulah atau bagaimana, aku nggak tahu. Itu kata dia pengalamannya. Jadi ini ceritanya, dia punya teman ya, dia punya temannya itu seorang penjual pohon Kamboja, terus terus ada orang beli dari Jepang begitu ya. Ada orang beli dari Jepang terus minta pohon 100 pohon. Akhirnya dia minta tolong ke temennya untuk dipacking, istilahnya dipacking lah ke dalam kontainer gitu loh. Jadi biar yang ngurus-ngurus itu temennya gitu loh. Nah, ternyata si pohon-pohon ini itu bukan pohon Kamboja liar, tapi pohon Kamboja yang ada di tengah kuburan diambil. Parah. Itu kalau sama perangkat desanya kok boleh ya kembang Kamboja. Kalau di apa, bukan kampung ya, di tempat saya ini pohon Kamboja baru boleh diambil kalau ada pembongkaran gitu untuk makam, boleh diambil. Tapi kalau untuk dibeli kayaknya nggak boleh deh. Tapi salut juga sih sama warga plus 62 ini, apa aja bisa dikeluarin meskipun itu di dalam areal makam. Oke, sekian dulu ceritanya ya, mau gimana lagi, jangan lupa di subscribe ya. Kalau ada pengalaman menarik, pengalaman horor, pengalaman mistis, silakan WA di nomor ini. Oke, see you next time, bye bye.